Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Abdul Halim, saya dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan tugas besar 3 yaitu review jurnal internasional. Nah, jurnal ini berjudul tentang implementasi total productive maintenance Lean Tool untuk mengurangi waktu tunggu. Nah, studi kasus ini ditulis oleh Viramakisan dan Nalusemi dan dipublish oleh International Journal of Mechanical Engineering and Technology, volume 8, issue 12 Desember 2017. Nah, berikut ini adalah profil saya sebagai presentator. Nama lengkap saya Hasan Abdul Halim. Berikut adalah NIM saya dengan 416183-168 dan saya berada di Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Nah, di sini saya sedang mengampu mata kuliah Total Productive Maintenance dengan dosen pengampu Bapak Didi Junaidi, STMT. Nah, berikut ini ada pendahuluan dari jurnal tersebut. Lean Manufacturing adalah proses yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan secara konsisten melalui perbaikan terus-menerus dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Selain itu juga, Lean Manufacturing menggunakan seperangkat alat dan metodologi untuk menghilangkan semua pemborosan yang terjadi di industri. Tujuan akhir dari Lean Manufacturing adalah untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mempersingkat waktu tunggu produksi. Beberapa alat dan metodologi yang dapat membantu organisasi untuk transformasi Lean seperti pekerjaan sadar, manajemen visual, pemetaan aliran nilai, 5S, preventive maintenance, total productive maintenance, pergantian, pengurangan ukuran batch, Kanban, dan peningkatan kualitas. Di sini penulis melakukan penelitian atau studi kasus di sebuah perusahaan manufacturing untuk meningkatkan produktivitas dengan cara menerapkan teknik total productive maintenance untuk mengurangi lead time dan breakdown hours di industri manufacturing sebesar 30% di line produksi pengecoran. Nah, berikut ini adalah dasar teori dari Lean Manufacturing. Lean Manufacturing atau TPM memiliki ruang lingkup untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi waktu siklus untuk meningkatkan keuntungan, dan daya saing dengan meningkatkan produksi dan menurunkan biaya produk. Jadi TPM ini mempunyai ruang lingkup untuk membuat efektivitas suatu mesin menjadi lebih baik sehingga pemborosan dapat dikurangi dan produktivitas meningkat. Selain itu juga kontribusi dari TPM yaitu industri manufaktur mengarah pada peningkatan kinerja organisasi untuk menghadapi tantangan global. Tinjauan literatur secara terperinci dan terarah untuk TPM dilakukan dan menunjukkan kerangka kerja, praktik implementasi, hambatan dan faktor penentu keberhasilan TPM yang berkontribusi pada peningkatan kinerja manufaktur. Nah, dari tinjauan tersebut disimpulkan bahwa inisiatif TPM telah menjadi paradigma manajemen dan dapat fokus pada semua masalah yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja peralatan. Studi kasus dilakukan pada industri manufaktur melalui TPM yang membahas tentang evaluasi dan kontribusi TPM terhadap industri manufaktur dengan meningkatkan kinerjanya. Kerugian besar yang terjadi di industri dan kemacetan proses ditemukan dan hasilnya menunjukkan bahwa ada efek signifikan setelah TPM diimplementasikan. Nah, selain itu terdapat Value Stream Mapping atau VSM, yaitu VSM digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, kemudian membuat standar operasi kerja di lini produksi dengan meningkatkan studi metode yang digunakan untuk mengurangi lead time.
Selain itu juga, alat Lean ini digunakan untuk meminimalkan kemacetan dalam sistem produksi untuk membuat aliran proses yang berkelanjutan. Perbaikan proses berkelanjutan adalah prinsip utama dari sistem manufacturing. Jadi sistem manufacturing ini harus selalu continuous improvement, yaitu perbaikan proses secara terus-menerus sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mesin. Selain itu juga VSM ini merupakan alat Lean yang digunakan untuk meminimalkan kemacetan dalam sistem produksi untuk membuat aliran proses yang berkelanjutan. Perbaikan proses berkelanjutan adalah prinsip utama dari sistem manufacturing. Nah, kajian penelitian penerapan total productive maintenance pada lini pengecoran telah dilakukan dan telah memberikan teknik pemeliharaan modern yang dihubungkan dengan TPM. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa sistem TPM digunakan sebagai alat yang memungkinkan kegiatan pemeliharaan sehingga mencapai pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas. Nah, sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi literatur dan studi lapangan, identifikasi masalah dan planning aktivitas, pengumpulan data, analisis breakdown, rekomendasi tindakan perbaikan, serta standarisasi kerja dan hasil. Oke, kita masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dilakukan pengumpulan dan analisis. Nah, di sini bisa kita lihat pengumpulan data telah dilakukan dari bulan Februari 2017 sampai November 2017 dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini breakdown mesin yang terjadi dibagi menjadi 3, yaitu mechanical, electrical. Nah, pada bulan Februari, total breakdown hours-nya yaitu 80 jam. Untuk bulan Maret, 115 jam. Dan bulan April, 84 jam. Dan secara rata-rata untuk breakdown mechanical 3 bulan antara Februari sampai April yaitu sekitar 63 jam, sedangkan electrical yaitu sekitar 30 jam. Sedangkan untuk total waktu secara rata-rata per bulannya yaitu sekitar 93 jam. Nah, di sini bisa dilihat terdapat breakdown hours yang sangat fluktuatif. Dari Februari kemarin mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Lalu di bulan April terjadi penurunan, tetapi secara nilai jam dia lebih besar daripada yang bulan Februari. Nah, lalu penulis melakukan breakdown analisis dengan menggunakan metode brainstorming bersama kepala bagian, fasilitator, setiap divisi dan mengklasifikasikannya menjadi bagian mekanik dan elektrik. Metode breakdown analisis yang digunakan seperti pada chart berikut ini. Nah, berikut ini chart dari analisis partnya. Pertama dari breakdown analisis, lalu dimasukkan ke list of breakdown, lalu masuk ke major contributor dan penyebabnya breakdown itu apa, lalu alasannya kenapa terjadi breakdown. Nah, dari data Pareto ditemukan masalah tertinggi berada di bagian bucket elevator, mixer wheel, dan sensor failure. Jadi setelah mengumpulkan data dan dianalisa ditemukan bahwa bucket elevator merupakan Pareto tertinggi dengan jumlah untuk persentasinya sebesar 45,7% dari total breakdown yang terjadi. Dan yang keduanya yaitu motor wheel dan yang ketiganya yaitu cleaning. Nah, secara total waktu untuk bucket elevator ya breakdown-nya yaitu 725 jam, mixer wheel yaitu 1070 jam, untuk cleaning 75 jam dan lain-lain sehingga total waktu breakdown-nya itu 1340 menit. Mohon maaf ini satuannya adalah menit. Jadi pada bucket elevator ini total waktu breakdown-nya yaitu 725 menit. Nah, dari data tabel tersebut lalu dicari lagi akar masalahnya dan seperti tertera di dalam tabel berikut ini. Untuk bucket elevator penyebabnya adalah karena drumnya mulai aus.
Nah, recent terjadinya breakdown karena misalignment, jadi kelurusan dari belt-nya itu dia udah tidak lurus dan si bucket-nya ini dia overload. Sedangkan untuk mixer wheel ini dia, penyebab utamanya permasalahannya berada di bearing failure, alasannya pasir karena akumulasi dari, pasir atau debu yang berada di mesin mixer tersebut. Yang ketiga breakdown-nya itu adalah sensor, root cause-nya karena sering terjadinya kerusakan, yaitu karena adanya bearing failure atau kerusakan bearing. Nah, selanjutnya setelah dikelompokkan lalu masuk ke rekomendasi perbaikan. Nah, penulis ini memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut. Yang pertama dilakukannya corrective maintenance. Untuk pertama yaitu sand plant di mesin sand plant di bagian bucket elevator. Penyebabnya karena adanya kehausan di area drum. Nah, corrective maintenance action yang disarankan yaitu diadakannya regular monitoring atau pengecekan terkait dengan kelurusan belt. Sedangkan untuk mixer wheel ini di corrective maintenance-nya dilakukan time based maintenance plan yaitu periode perbaikan atau MTBF. Jadi sebelum bearing ini rusak harus sudah dilakukan pergantian atau renewal secara terschedule. Sedangkan untuk yang item ketiga, mold track ini di breakdown di bagian sensor. Corrective maintenance action yang disarankan yaitu ganti control voltage dan supply voltage board. Sedangkan rekomendasi untuk preventive maintenance, pemeriksaan dilakukan oleh operator secara harian dan mingguan berdasarkan tabel berikut ini. Nah, untuk daily check ini terdapat beberapa item check, yaitu seperti check for belt alignment, lalu belt condition, terus fungsi dari sensor, lalu ada cek kebocoran dari pasir di area bearing, lalu ada cek bearing temperatur. Sedangkan untuk yang mingguan, item ceknya seperti cek bearing temperatur, oil level checking, dan bed alignment checking. Oh, yang terakhir untuk weekly check sheet-nya ini ada item cek bearing temperatur. Nah, ini dilakukan pengecekan setiap minggu, yaitu ada week 1, week 2, dan seterusnya. Sedangkan rekomendasi yang ketiga yaitu diadakannya predictive maintenance. Checklist predictive maintenance telah disiapkan dan pengecekan akan dilakukan atas kepala fasilitator desain plan. Nah, di sini adalah item ceknya seperti ada bearing lubrikasi, bearing temperature, oil seal wear out, noise checking, gearbox, dan lain-lain. Nah, lanjutnya setelah direkomendasikan kita buatkan standarisasi. Kegiatan pemeliharaan yang disarankan harus distandarisasi dan kegiatan harus dilakukan secara teratur yang mengarah pada pengurangan breakdown hours di line pengecoran. Alat Kaizen akan diimplementasikan di pengecoran untuk meningkatkan proses secara terus-menerus. Berikut ini adalah diskusi dan hasil dari jurnal tersebut. Jika dibandingkan dari total breakdown hours sebelum dan sesudah implementasi TPM, terjadi penurunan seperti pada tabel berikut ini. Nah, di sini kita ambil contoh pada bulan Februari, before adanya TPM itu, total lost hours-nya sebesar 80 jam. Sedangkan setelah perbaikan yaitu lebih kecil. Nah, contohnya di bulan Agustus juga dia ada total loss sebesar 85 jam, September, Oktober, pun sama ada peningkatan. Cara grafik pun di sini bisa dilihat ya untuk bulan Februari, Maret,
April total breakdown-nya ada tren cenderung menurun ya setelah perbaikan TPM. Lalu berikut ini adalah data sebelum dan sesudah dilakukan TPM di SandPlan dan berdasarkan data tersebut terjadi penurunan breakdown pada mixture wheel dari 1080 menit menjadi 505 menit dan bucket elevator dari 720 menit menjadi 38 menit setelah dilakukan implementasi TPM. Nah, ini adalah tabel perbandingan before dan after dilakukannya TPM. Overall, secara breakdown hours terdapat kekurangan. Secara breakdown hours ini dia mulai berkurang ya antara before dan after-nya. Dari sebelum dilakukannya TPM rata-rata sangat besar untuk breakdown-nya, tetapi setelah dilakukan TPM dia mulai menyusut untuk breakdown mesin. Dan berikut ini adalah tabel untuk komparasi chart breakdown analysis. Nah, di sini bisa kelihatan yang sangat signifikan ya untuk mixer wheel ini dia setelah melakukan TPM terdapat penurunan breakdown hours yang sangat signifikan, begitupun dengan di area bucket elevator. Rata-rata mengalami penurunan setelah dilakukannya TPM. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, dengan mengimplementasikan TPM untuk menurunkan breakdown mesin, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, lembar Kaizen digunakan untuk mengurangi tingkat pemeliharaan secara berkala untuk mengurangi waktu tunggu secara keseluruhan. Yang kedua, breakdown mesin turun sebesar 19,1 jam dari total breakdown hours yang terjadi di industri. Yang ketiganya, sebagai tindakan pencegahan, saran diberikan kepada industri untuk mengembangkan pelumasan otomatis pada bearing dan mengembangkan plat di dekat saringan pasir yang mencegah pasir dan debu mengendap di dekat bearing. Nah, yang keempat ini untuk hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan proaktif TPM berpengaruh signifikan dalam meningkatkan budaya kerja karyawan di industri manufaktur. Nah, kritikan terhadap jurnal, secara kelebihannya dari jurnal ini adalah analisa masalah dibahas secara detail dan sistematis, mulai dari pengumpulan data sampai root cause masalah dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, chart, atau label sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pada bagian metodologi penelitian, terdapat flowchart penelitian yang digunakan sehingga memudahkan dalam pembacaan atau pemahaman konsep penulis yang digunakan. Sedangkan untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu pada bagian pendahuluan atau background masalah tidak dibahas secara rinci sehingga latar belakang masalah penelitian ini tidak dapat dipahami oleh pembaca dan pembaca tidak mendapat guideline yang jelas arah pembahasannya. Selain itu, pada bagian studi literatur, pembahasan kurang komprehensif sehingga pembaca kurang memahami korelasi antara metode penulisan yang dibahas dengan teoritis yang ada. Selain itu, pembaca kurang mendapatkan serapan ilmu atau edukasi secara teoritis. Untuk bagian pemecahan masalah, alangkah baiknya untuk memunculkan metode analisanya seperti fishbone, YY analisis, dan lain-lain, agar pembaca dapat memahami asal-usul saran perbaikan yang diberikan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mengedukasi untuk banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.